mengecilkan pengetahuan Islam ya. Karena Islam ini tidak mengetahui arti dan tujuan ajaran Alkitab. Itu sebabnya. Ini sekarang saya coba jelaskan sedikit ya. Saya coba jelaskan dulu sedikit. Silakan Om Lonsen, kami akan ajaran menjelaskan. Alkitab. Secara global, tapi intinya Tuhan kami ini, saya katakan Tuhan kami karena saya merasa Tuhan Alkitab itu beda dengan Allah SWT ya. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Tuhan kami ini menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kata Alkitab, dalam keadaan sungguh amat baik. Artinya, baik itu, sungguh amat baik itu sudah nggak bisa dibayangkan lagi bagaimana baiknya, bagaimana indahnya. Artinya, manusia pun diciptakan sungguh amat baik. Artinya apa? Diciptakannya manusia itu untuk hidup kekal selama-lamanya, tidak merasa sakit, tidak merasa susah, dan tidak akan menderita apa-apa. Bahagia terus. Itu artinya sungguh amat baik. Dan tidak akan mati. Dia pun ditempatkan di dunia yang penuh keindahan, kebaikan. Tidak ada corona, tidak ada gempa bumi, tidak ada segala ancaman kepada kehidupan. Tetapi karena kesalahan manusia, melanggar ketetapan Tuhan, akibatnya manusia itu harus menderita susah sebelum mati. Akibatnya di dunia ini terjadi gempa bumi, bencana alam, virus-virus corona, virus macam-macam yang mengancam kehidupan manusia. Manusia pun mati untuk kekal selama-lamanya. Kondisi buruk seperti ini, Tuhan kami itu tidak inginkan kondisi seperti ini. Tuhan kami itu berencana dan berkarya untuk mengembalikan kembali kondisi yang buruk ini, kondisi yang jelek ini, seperti kondisi semula baik. Sungguh amat baik. Itulah dengan cara datangnya Tuhan kami itu ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan supaya bisa memperbaiki moral manusia dengan cara memberikan teladan, contoh kepada manusia melakukan perintah Tuhan itu, membuktikan bahwa manusia itu sesungguhnya bisa tidak berdosa, bahwa manusia itu sesungguhnya bisa melawan godaan iblis. Nah, dan menebus manusia itu dari kematian kekal akibat kesalahan manusia itu. Nah, tugas itu telah selesai dilakukan oleh Tuhan kami menjelma menjadi mengenakan sifat kemanusiaan Yesus, dan dia kembali ke surga. Lalu jika tepat waktunya nanti, kalau sudah tiba waktunya, dia akan datang ke dunia ini menjemput orang-orang yang percaya kepada dia dan yang berhak menerima hidup kekal. Yaitu orang-orang mati ada, dibangkitkan, dan manusia yang masih hidup akan diangkat bersama-sama ke surga. Dengan sebelumnya digantikan tubuh yang fana itu menjadi tubuh yang baka. Naiklah ke surga selama 1000 tahun. Dan dunia ini nanti sebelum habis masa 1000 tahun diturunkanlah api untuk membakar orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, dan dunia ini pun terbakar semua apa ada di isinya. Dan setelah selesai pembakaran itu, dunia ini akan pulih kembali seperti semula, bagus, indah, sangat baik ditempati oleh manusia dan makhluk-makhluk lain. Dan setelah selesai itu, dunia orang-orang tadi yang diangkat tadi, umat-umat Tuhan yang tetap ke surga selama 1000 tahun, turun bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri ke dunia ini. Dan di dunia inilah manusia yang percaya Yesus atau umat Tuhan itu hidup kekal selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, tanpa akhir. Dan yang bisa memulihkan kondisi dunia yang rusak dan merubah moral manusia, memperbaiki moral manusia, kata Alkitab, hanya Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan itulah datang ke dunia itu, yang itu mengenakan sifat kemanusiaan Yesus. Artinya, hanya Yesuslah yang bisa memperbaiki dunia ini. Hanya Tuhanlah yang memperbaiki dunia ini. Artinya, Yesus itu adalah Tuhan
datang ke dunia ini dalam rangka memperbaiki untuk mengembalikan kembali situasi atau kondisi dunia yang rusak menjadi kondisi dunia yang baik. Itulah sebabnya Tuhan percaya Yesus adalah Tuhan. Terima kasih. Oke, luar biasa, sangat menyentuh hati dan jiwa ya. Mudah-mudahan dijamah oleh roh ya semuanya ya di sini. Dan terima kasih pemaparannya Om Lamsen. Baiklah, kalau begitu Om Lamsen, saya juga bingung sebenarnya mau bertanya apa karena semua terdampak corona ya. Jadi tapi ada hal yang menarik dari pernyataan Om Lamsen bahwa Yesus itu dia ke dunia ini menjadi solusi. Harusnya begitu. Tapi kenapa Om Lamsen justru ketika Yesus sudah disalib masih ada aja orang yang berperang, masih ada penyakit, masih ada orang yang berdosa. Gimana itu Pak Lamsen? Silakan. Terima kasih. Mungkin yang lain kalau ingin bertanya silakan raise hand biar teratur, biar Om Lamsen juga tidak pusing dengan suara kita. Silakan raise hand yang ingin bertanya. Silakan Om Lamsen. Mungkin tadi kurang simak ya. Oh iya mungkin, iya mohon maaf ya Om Lamsen, saya itu lugu sekali orangnya memang. Tadi kan sudah dikatakan, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini, setelah dia selesai menyerahkan nyawanya, menumpahkan darahnya di dunia ini, menjadi tebusan bagi banyak orang, dia kan naik lagi ke surga. Dan di sana dia menunggu, memperhatikan siapa-siapa saja yang bisa bertobat. Menunggu pertobatan Anda, menunggu pengakuan Anda, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nanti setelah tiba waktunya, dia akan datang kembali ke dunia ini. Nah, selama manusia masih ada di dunia ini, siapapun itu, tetap menderita kesusahan, penderitaan. Karena belum diperbaiki dunia ini, belum selesai diperbaiki. Gempa bumi masih ada, corona masih tetap ada, perang masih ada. Karena iblis masih ada di dunia ini. Nah, nanti setelah Yesus datang ke dunia ini kembali, naiklah, diambillah nanti, diangkatlah orang-orang mati, umatnya yang sudah percaya kepada dia, dan yang masih hidup ke surga, 1000 tahun di surga kan. Nah, sebelum 1000 tahun, dunia ini akan dibakar bersama-sama dengan orang-orang yang tidak ikut ke surga tadi. Nah, setelah selesai terbakar, pulih kembali seperti semula, pada zaman Adam. Dan turunlah manusia-manusia dari surga itu ke dunia ini. Maka disinilah orang itu hidup kekal selama-lamanya tanpa perang, tanpa sakit, tanpa ada penderitaan apapun. Bahagia terus. Tidak seperti buruk sekarang ini. Nah sekarang kita masih berada di dunia ini. Walaupun Yesus sudah mencurahkan darahnya, sudah ditebus kita. Tapi karena kita masih di dunia ini dan dunia ini belum selesai, belum diperbaiki. Ya tetap aja seperti itu. Peperangan masih ada. Bunuh-membunuh masih ada. Kesulitan masih ada. Penyakit corona masih ada. Itulah jawaban saya. Oke, sepertinya belum ada yang raise hand ya. Jadi saya aja lah kalau gitu. Anggap saja di sini saya mencari mendengarkan tausiah dari Om Lamsen ya. Jadi Om Lamsen artinya kapan itu perbaikan itu terjadi Om Lamsen? Alkitab saya mengatakan tidak lama lagi. Hanya itu. Lama lagi. Waktu dan waktu, hari dan tanggalnya, jamnya tidak ada yang tahu. Hanya dikatakan tidak lama lagi. Saya tidak tahu kapan tidak lama lagi nih. Itu hanya janji Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan memberikan janji yang tidak berubah-ubah dan tidak pernah dibatalkan janjinya. Betul. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang sudah berdosa terus mati semua itu masuk neraka ya Om Lamsen ya? Saya tidak tahu. Yang menentukan masuk surga atau tidak adalah hanya Yesus. Dan Yesus sekarang lagi menghakimi kita sekarang ini. Lamsen Debaho, omongnya besar, tapi perlakuannya begini, neraka kamu. Itu mungkin katanya kepada saya. Oh ini si Dita ini, walaupun tidak banyak omong, tapi perlakuannya bagus, sesuai dengan 10 perintah Tuhan. Surga tempatmu. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Om Lamsen. Mudah-mudahan Om Lamsen jauh dari corona ya dan sehat selalu. Ingat itu yang sedang live ya, yang mendengarkan
Jangan makan babi, jangan minum alkohol, biar badan sehat. Kalau perlu makan daun-daun aja ya, Om Lamsen ya. Betul, betul. Karena memang daun-daunan, Iya. sayur-sayuran, buah-buahan yang berbiji. Iya. Bijian. Saya baca itu di kitab Om Lamsen itu. Hewan-hewan itu semuanya aja makan daun-daun kata Tuhan di dalam kitab Om Lamsen itu ya kan? Sapi contohnya kuat, sapi itu kan nggak pernah makan daging. Iya. Bisa. Ngapain makan daging begitu kira-kira? Aduh kasihan kali rumah makan Padang Om. Tutup itu. nanti rumah makan Padang ini nggak ada Cobalah makan perhatikan. rendang, nggak Ya. ada ayam, nggak ada bibang. Aduh, Masya bibang itu Allah. gimana? Ya, Tuhan kan bisa memberikan solusi yang terbaik. Pikiran Tuhan kan bukan pikiran kita. Manusia itu disaingi oleh Tuhan. Pasti ada jalan keluarnya Tuhan berikan. Silakan Ustadz Yonat, mungkin ada tambahan Ya, pertanyaan. jadi Om Pak Lamsen, Lamsen beliau ini, menjawab. Pak Lamsen Ya. ini sangat jujur, sangat alkitabiah. Tadi kita mendengar pemaparan beliau bagaimana babi itu haram sesuai dengan Alkitabiah, mengkuduskan hari Sabat sesuai dengan Alkitabiah, tidak merayakan Natal karena Natal itu paganisme, Alkitabiah, kemudian tidak makan babi, Alkitabiah. Lalu tadi saya bertanya kenapa kok banyak perbedaan di antara gereja, sementara masing-masing mengklaim mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Kata Pak Lamsen, roh itu harus diuji. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, berarti itu roh kudus. Jadi kalau ada yang gereja makan babi atas klaim bimbingan Roh Kudus, berarti itu roh kudus. Tadi atas pemaparan dari Opa Lamsen. Terima kasih Opa Lamsen. Mudah-mudahan Opa Lamsen diberikan hidayah, diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti menjadi pribadi manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tapi jangan hanya ini anjuran saya. Ini pesan saya. Boleh. Kita sudah tahu kebenaran, jangan tinggalkan kebenaran, lakukan. Karena tujuan kita adalah hidup kekal. Ini tujuan hidup itu. Kita akan mendapat hidup kekal surga itu nanti, tapi 1000 tahun di surga, dan kita hidup kembali di dunia ini untuk selama-lamanya tanpa akhir, bahagia. Itulah yang perlu kita pikirkan. Kok pada diem? Lanjut Ya dong. kita mendengarkan Om Lamsen jadi terpana mungkin jadi pada diam. Silakan kalau ingin bertanya biar lebih tertib silakan Raisen, kalau tidak ya nggak apa-apa buka mute-nya, silakan bertanya dengan Om Lamsen sebagai narasumber kita malam ini untuk sharing-sharing dan tukar pikiran. Silakan ada yang bertanya, mungkin saya moderatorkan di sini. Ada yang mau bertanya mungkin, atau Ustaz Sugi mungkin ada yang mau ditanya sama Om Lamsen? Kalau saya tanyakan itu saya lebih kepada apa ya, kan Pak Lamsen ini masih mempercayai adanya penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus gitu loh. Suaranya kecil kayaknya Ustadz. Iya. Agak dibesarkan biar saudara-saudara yang live yang di luar sana mendengarkan gitu. Kalau begini gimana? Oke, siap, mantap. Oke. Ya itu tadi saya ingin bertanya terkait dengan penebusan dosa yang dilakukan oleh Adam begitu ya. Cuma yang jadi pertanyaan itu gini Pak Lamsen. Ketika Adam dilarang makan buah itu Pak, itu Adam sudah tahu baik dan buruk atau belum Pak? Itu saja. Saya tidak tahu karena Alkitab saya bukan jurusan ke sana mengajarkan itu. Ya kalau Bapak baca Alkitab ya tahulah, maksudnya enggak tahu. Tidak diajarkan itu. Adam itu sudah tahu atau tidak tahu, tidak ada. Nah, menurut Anda baik dan buruk itu sudah ada pada Adam atau masih ada di dalam buah itu, Pak? Saya tidak akan bertanya kalau Anda bertanya tentang pengetahuan saya. Kita tanya aja. Gimana? Tanyakan ajaran Alkitab. Jangan tanya pengetahuan saya. Saya itu orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Saya ini tanya tentang ajaran Alkitab Anda. Kan ada tertulis di dalam kitab Anda. Tidak ada. Jangan kamu makan buah yang berisi pengetahuan itu. Ya, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Ya. Pertanyaan saya, buah Adam itu sudah tahu baik dan buruk atau belum? Begitu aja. Saya tidak tahu karena Alkitab tidak mengatakan. Saat itu sudah tahu, Adam dan Hawa sudah tahu. Tidak tahu. Saya tidak akan mau menambah. Oh ya, ya udahlah kalau nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Karena memang menurut saya sudah katakan tadi, kalau ditanya
tentang mengatakan saya tidak akan jawab. Kalau Nah, ditanya hal-hal yang tidak ada tercatat di Alkitab saya tidak jawab. Oke, makanya pertanyaan saya itu terkait apa yang Anda ketahui tentang kitab Anda, begitulah. Loh, memang tidak ada dicatat seperti itu, tidak diajarkan seperti itu. Karena saya tidak bisa jawab. Oh, oke. Jadi Oke. karena Anda tidak mau jawab, Lanjut, saya Pak D, lanjut. ada kalau tidak ya. Saya lanjut pertanyaannya sih ya. Ini kan menurut saya janggal sekali gitu ya. Adam yang makan buah, kita yang menanggung dosanya. Apakah Adam itu ketika makan buah itu izin sama kita dulu gitu Pak, sehingga kita itu turut menanggung dosa perbuatan Adam itu gitu Pak? Tidak tahu juga ya. Adam itu sudah ribuan tahun yang lalu terjadi peristiwanya itu. Saya baru lahir sekarang. Tidak mungkin dia minta izin kepada saya. Oke. Tidak Nah, itu mantap itu Pak, jawaban mantap itu. Nah, sekarang jadi pertanyaannya itu, kalau Bapak tidak tahu ada makan buah udah izin atau belum, kok bisa kita kena dosanya itu Pak? Masa iya kita nggak makan nangkanya kena getahnya, ini kan jadi apa ya, sesuatu yang mengganjal gitu Pak. Nah begini Pak Sugi, Ustadz Sugi yang saya hormati ya. Mungkin pertanyaan ini sudah terarah untuk menyalahkan, tapi nggak apa-apa. Oh, nggak ada nyala-nyalain, jangan negatif thinking dulu ya, toh bukan. Tapi walaupun seperti itu, usahakan mengajarkan ajaran Alkitab saya. Begini kawan, sorry Ustadz ya, saya pikir masih seumur dengan saya. Mana lebih tua kita Pak Ustadz? Ya tua Bapak sebanyak-banyaknya toh. Oh, saya sekarang sudah 70. Oh, saya aja masih cantik begini kok. Oh iya, oke ya. Terima kasih Pak. Sambil guru Pak ya, biar nggak tegang sambil guru nggak apa-apa kan. Sambil bercanda ya. Om Lamsen ini orangnya banyak tertawa biar sehat terus ya Om Lamsen ya. Oke lah. Kenapa Adam yang salah kok kita kena getahnya? Kamu yang makan nangka kok saya kena getahnya? Itu pertanyaannya kan? Iya. Oh betul, terima kasih banyak. Sebelum saya menjawab ini, saya akan bercerita sedikit kisah ini. Ada satu bus, muatannya ada 50 orang kan. Satu bus itu ada 60, ada 50 ya. Tapi sopirnya ugal-ugalan. Sudah sopir ini penumpang-penumpang, jalan pelan-pelan, jangan begitu oleng sana oleng sini. Tapi karena mungkin darah muda, dia merasa mampu membawa mobilnya ini. Tetap aja tidak mau mendengar teriakan-teriakan penumpangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mobilnya masuk ke jurang. Ingin saya bertanya kepada Pak Ustadz Sugi. Yang salah di sini sopir kah atau penumpang? Kalau ini kaitannya kan ngapain itu penumpang itu naik bis yang supirnya ugal-ugalan, itu salahnya penumpang sendiri. Bukan dia sengaja itu. Ya udah. Yang jadi masalah kan begini. Ya, dengar itu dulu, kan masih ada kaitannya ketika orang naik bis supirnya ugal-ugalan, itu masih satu gerobak kan begitu. Nah sementara Adam dengan Anda dengan saya itu kan jauh tidak kenal akan hal itu. Boleh gitu loh. Pak, ya kalau boleh Pak Ustadz. Ya. Apa yang tanyakan coba dijawab dulu, jangan dikomentari lagi, jangan di hotline saya, supaya terarah dan tercapai. Ya itu tadi jawaban saya. Supaya ngapain naik bis, biar supaya nggak kecelakaan jangan naik bis lah, itu jawaban saya. Yang saya tanya itu kan saranmu Pak Ustadz. Yang saya tanya, siapakah yang salah dalam hal ini makanya bus terjatuh? Ya dua-duanya salah. Yang salah. Nah, loh, dua-duanya salah. Kalau Pak Ustadz mau berangkat ke Jakarta naik bus, apakah Pak Ustadz bilang, mana sopir yang tidak ugal-ugalan? Kan iyalah, dicari dulu. Memang begitu, mana sih tidak jadi bis yang biasanya supirnya tidak ugal-ugalan, itu yang saya pilih gitu Pak. Tidak jadi naik bus kalau begitu caranya. Itu pertanyaan. Kita kan tahu cari informasi kan Pak Ustadz, sudah hal-hal semacam ini bisa dicari informasi Pak. Oh mobil ini biasanya supirnya ugal-ugalan, maka saya hindari. Sopir ini biasanya pelan jalannya, nah itu yang saya naik. Belum ke sana Ustadz. Jadi kalau ini diskusinya itu jangan kita debat kusir. Itu namanya debat. Bapak kan tanya sama saya ya, terserah saya jawab. Yang saya tanya, bus jatuh ke dalam jurang itu salah siapa? Dua-duanya salah. Ngapa enggak cari bus yang lebih baik?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Saya offline. Nah, sementara Adam makan buah itu kita nggak ada sangkutannya di situ gitu loh. Nggak ada sangkutannya sama sekali. Makanya Kalau saya antara bis berikan dengan ilustrasi. sopir, antara penumpang itu ada sangkutannya, Pak. Mau tidak mau ada kaitannya di situ. Saya pernah tabrakan kereta api antara di Bintaro sana. Apakah penumpang kereta api selalu bertanya, apakah sopirnya ini orangnya tidak ugal-ugalan? Mana ada seperti penumpang? Aduh Pak Ustadz. Iya, itu masih ada kaitannya, gitu loh. Okelah Pak Ustadz, kalau debat seperti ini saya tidak mau. Dari supir. Kalau debat seperti ini, maaf saya mundurkan diri saja. Karena ya. Sekarang gini, kita satu-satu aja, biar Pak Desugi dengan Opa Lamsen dulu. Maksudnya, gini juga Opa, mungkin itu jawabannya Ustadz Sugi diterima saja kan, nggak mungkin jawabannya harus sesuai dengan apa yang Opa inginkan. Kalau memang arahnya apa, Opa jelaskan saja. Jadi di mana kaitannya tentang supir yang ugalan ini? Iya, silakan. Gila ya. Oke lah, saya tinggalkan itu ilustrasi saya. Ya, Adam dan Hawa memakan buah itu. Akibatnya apa? Dia harus mati. Ya, harus mati. Dan menderita sakit dulu baru mati, susah dulu. Yang walaupun pada hari ini kamu mati itu istilah bahasa kitab ya, dia harus mati. Dan dunia pun terkutuk. Nah, sekarang Adam dan Hawa sudah berada di dunia yang terkutuk. Itu semua akibat dari dosa Adam dan Hawa. Tidak mungkin anaknya lahir dipindahkan ke tempat yang lain oleh Tuhan karena dia tidak berdosa. Tidak. Apa yang diperbuat oleh Adam itu akibatnya ke semua keturunannya karena dia berada di dunia. Maka Alkitab saya berkata, karena satu orang semua mendapat binasa. Tapi karena satu orang semua dapat hidup kekal. Nah, itu kata Alkitab saya. Siapa itu yang memberikan hidup kekal itu? Karena satu orang Yesus memberikan tebusan kepada manusia. Bisa semua mendapat hidup kekal. Karena satu orang Hawa, semua mendapat celaka. Karena dia hidup di dunia ini. Itu jawaban saya. Oke, gini Pak. Tertarik dengan pernyataan Anda bahwa kita ini terkena akibat ya. Sekarang pertanyaan saya, manusia ini terkena akibat dosa atau terkena dosanya itu sendiri, menyandang dosanya itu gitu. Kan Tuhan sudah kutuk dunia ini. Manusia ada di sini. Akibat dosa manusia, Adam dan Hawa. Jadi kita akibat dosa ya, tidak dosa yang ditanggung ya. Dosa kita. Ada dosa Adam dan Hawa akibatnya. Kalau tidak Adam tidak berdosa, dunia ini tidak terkutuk. Kita hidup kekal selama-lamanya. Oh gitu. Jadi yang ditebus Yesus ini akibat dosa atau dosanya itu sendiri, Pak? Contoh, gini ya. Itu kan tuntutan ketetapan Tuhan kan. Kalau Adam berhukum ini, melanggar peraturan atau perintah Tuhan itu, Adam dan Hawa itu mati. Itu ketetapan Tuhan. Itu tuntutan ketetapannya. Ketetapan Tuhan. Nah, jadi saya kasih ilustrasi lagi. Saya kasih ilustrasi. Di Al-Quran ada ya, sama mirip dengan di Alkitab. Zaman Abraham, Tuhan meminta Ibrahim itu mempersembahkan anaknya. Entah siapapun saya tidak tahu. Itu nanti jadi ribut gara-gara itu. Entah Ishak entah Ishak atau apa, Ismail kan terserah ya. Abraham membawa anaknya ke gunung. Ke gunung apa namanya? Saya nggak tahu, lupa. Di Alkitab ada namanya. Saat Abraham mengambil pisaunya untuk memotong leher anaknya itu, entah siapapun namanya itu, dan seruan malaikat, "Hei Abraham, saya sudah tahu imanmu. Berhenti, jangan bunuh anakmu. Lihat ke belakang, di situ ada binatang tebusan." Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya itu lepas dari bahaya maut. Ditebus oleh apa? Ditebus oleh binatang sembelihan. Jadi Abraham tetap menumpahkan darah, tapi darah binatang penggantinya. Demikianlah Yesus datang ke dunia ini.
Aturnya saya harus mati. Semua manusia ini harus mati kekal selama-lamanya. Ditebus oleh kematian Yesus. Coba ya, bayangkan. Kedatangan Yesus ke dunia ini sangat berisiko tinggi. Seandainya Yesus tidak bangkit, ada lagi harapan manusia bisa hidup kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan itu maha kuasa, mampu mengalahkan maut itu. Seharusnya dia harus mati kekal selama-lamanya. Tapi kematian itu dikalahkan oleh Yesus. Lalu dia bangkit hari ketiga. Dan dia bisa mengajak manusia itu bisa bangkit kembali nanti di akhir zaman. Itulah cerita Alkitab saya, Pak Sugi. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya tanggapi, kalau mengenai Al-Quran tentang pengorbanan itu, baik di dalam Bible maupun Al-Quran, setahu saya tidak ada hubungannya dengan dosa Adam. Pak. Itu hanya sebagai ujian saja untuk Abraham, untuk Ibrahim. Itu ujian, tidak ada hubungannya dengan penembusan dosa. Lalu Anda mengatakan tadi bahwa Yesus kita di dunia ini akibat dosa yang dilakukan Adam, akibat ya. Nah, kemudian ditebuslah oleh Yesus. Kalau memang itu betul, sudah ditebus Yesus, seharusnya kita ini sudah hidupnya sudah enak, Pak. Ya, sudah enak, sudah tidak merasakan kesakitan. Ibu-ibu mengandung sudah tidak merasakan kesakitan. Kan ibu-ibu mengandung itu kan akibat kutukan yang diberikan Tuhan kepada Hawa itu. Kamu akan merasakan kesakitan, kamu akan mengandung, kamu akan bersusah payah, mengolah bumi. Seharusnya kalau itu akibat dosa, seharusnya tidak ada lagi hal-hal yang semacam itu, gitu Pak. Ini sebenarnya yang mana? Akibat dosa atau dosa itu sendiri yang ditanggungkan kepada anak cucunya, Pak? Terus begini Pak Sugi, tadi kan sudah saya jawab itu pertanyaan Ibu tadi, sudah sama dengan jawabannya. Selama di dunia yang terkutuk ini kita berada, semua kesulitan, kesusahan tetap masih berlaku. Kecuali sudah selesai diperbaiki. Kan belum kembali dipulihkan itu. Keadaan dunia yang rusak ini menjadi seperti dunia baik seperti semula. Selama di dunia ini masih ada. Kan belum waktunya. Ya, Yesus kan sudah mati. Katanya Yesus mati itu untuk memperbaiki manusia kan akibat dari dosa Adam. Kan Anda mengatakan begitu. Manusia ke dunia di dunia ini merasakan susah payah, ya kan? Seperti yang tunggu dulu gantian. Seperti yang Anda katakan, bagaimana saya ini bisa hidup enak, tidak susah, kan begitu. Nah, ini semua menurut Anda terjadi karena kesalahan Adam, sehingga anak cucu Adam itu merasakan akibat dari apa yang dilakukan Adam itu. Nah, yang bisa menyelesaikan itu semua menurut Anda adalah Yesus. Tapi setelah Yesus disalib pun faktanya tidak ada perubahan. Yang nyangkul tetap nyangkul, yang jadi nelayan tetap jadi nelayan. Dan ibu-ibu tetap merasakan kesakitan dalam melahirkan. Nah, gimana itu? Betul. Itulah sebabnya. Saya berkata kepada Pak Sugi itu kan belum baca Alkitab saya dengan sepenuhnya. Tidak semua dipahami oleh Pak Sugi. Saya bukan mengurangi kehormatan Pak Sugi ya. Yesus itu kan sudah selesai melaksanakan tugasnya di dunia ini. Ya, seharusnya menurut Pak Sugi sudah kita ini sudah nggak ada susah-susah lagi ya, tidak menderita sakit lagi ya. Tapi kan waktu dia naik ke surga, sesaat sebelum naik ke surga dia berkata, sabarlah ya, saya pergi ke surga dulu. Artinya dia membuat waktu, memberi waktu, menunggu siapa-siapa nanti yang akan apa, yang berhak masuk surga. Nah sekarang ini saya akan datang segera. Dia kan sudah berjanji, masih janji. Artinya masih selama dunia ini belum selesai diperbaiki. Tetap seperti itu juga. Belum selesai, namanya belum selesai pekerjaan. Contoh sepeda motor, diperbaiki. Belum selesai mesinnya, diperbaiki. Mana bisa jalan? Sama itu seperti itu. Kan belum selesai ini karya Tuhan ini. Karya penyelamatan. Karya perbaikan. Oke. Jadi intinya bisa diambil kesimpulan. Untuk saat ini karena hal yang direncanakan itu belum terjadi. Belum selesai. Belum selesai, bisa disimpulkan kematian Yesus masih sia-sia karena efeknya belum nampak begitu Pak. Silakan yang lain. Masih menunggu Yesus berjanji. Ya, silakan yang lain. Namanya kitab itulah sebabnya kitab kami itu ada dengar Pak Sugi. Itulah Alkitab kami bernama ada 2 bagian. Janji lama dan janji baru. Itu makanya disebut ada perjanjian lama dan perjanjian baru disatukan menjadi kitab
Injil. Ya. Itulah janji itulah yang sekarang kami tunggu-tunggu Pak Sugi. Karena sekarang belum selesai perbaikan itu. Yesus berjanji akan datang. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan di raise hand biar saya sebutkan, biar teratur ya. Kasihan Opa Lamsen nanti suaranya. Ada yang mau bertanya silakan raise hand biar saya sebutkan. Oh tapi ya udah sebetulnya belum ada yang raise hand nih. Opa, kata ya. Opa. Itu ada Nas Paul itu Mbak Rifa. Nas Paul terus Kristolog Minial itu mau tanya kayaknya. Oh iya ya, saya kok nggak lihat di sini ada raise hand ya. Mungkin Mbak Rifa pakai HP ya nggak nampak. Kali. Ya. Silakan. Open mic gantian. Mungkin nggak usah. Assalamualaikum semuanya para guru-guru. Assalamualaikum. Ya, maksudnya tanya satu-satu Bang Andi, bukan di debat. Maksudnya silakan bertanya Opa Lamsen menjabatkan. Dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ayubi. Silakan dipandu, saya arahkan yang bisa melihat Raisen kawan-kawan karena saya tidak bisa melihat. Mungkin Bang Andi silakan diambil moderatornya dan persilakan kawan-kawan yang ingin bertanya kepada Om Lamsen. Dari tadi kondusif sekali, kita tidak mendebat Om Lamsen, hanya mendengarkan bagaimana pemaparan Om Lamsen tentang Alkitabnya. Silakan dilanjut Bang Andi. Iya, makasih Pak Lamsen, makasih udah mau masuk di Zoom Pak Lamsen. 66 bulan baru bisa bergabung. Makasih ya Pak Lamsen ya. 6 bulan. Kapan kita ketemu di Candi Borobudur jadinya? Oh, gampang Pak Lamsen. Kalau ada Handi semua beres Pak. Gus Handi. Saya bukan Gus Handi Pak, saya Andi Slebes. Masa nggak bisa bedain suara sih Pak Lamsen? Kok sama suaranya? Ya kan sama-sama suara laki-laki Pak. Oh, sorry. Iya. Duh, saya sama Gus Handi itu. Bang Handi, saya mau ingatkan nih ada 3 yang mau bertanya. Yang pertama Nas, yang kedua Kristologi Milenial, yang ketiga Bang Ayubi. Silakan Bang Handi biar teratur gitu. Ibu Ripa aja, aku menyalamin doang Bu Ripa. Aku standby lagi. Soalnya saya kasih banyak kerjaan. Handi. Ya, siap. Mungkin yang saya persilakan kepada ini dulu. Yang pertama tadi Bang Nas ya. Silakan Bang Nas, setelah itu Roy atau Kristolog Milenial, kemudian selanjutnya Bang Ayubi. Biar tadi saya lihat yang dulu. Silakan. Mohon saya kira-kira waktu tinggal 10 menit lagi atau 15 menit lagi ya. Oke, silakan dipercepat saja pertanyaannya biar Opa Lamsen menjelaskan. Silakan. Oke, makasih Bunda Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk Opa Lamsen. Saya cuma pengen penjelasan dari Opa Lamsen tentang Ulangan 14 ayat 21. Takutnya kalau saya yang baca ini bisa salah tafsir. Mungkin bisa saya baca bunyi ayatnya. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kamu berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu ibunya. Mungkin penjelasannya Om Lamsen, takutnya saya bisa salah tafsir lah gitu. Makasih Om Lamsen. Lanjut, standby. Ya, silakan Om Lamsen. Halo, Om Lamsen? Masih di mute. Oh, masih di mute. Om Lamsen buka mute-nya. Oh, udah pergi kayaknya. Udah nggak ada. Oh, apa sinyalnya mungkin ya atau gimana? Oke lah. Mungkin betul. Oh iya, terima kasih banyak buat yang lain, jangan kecewa. Oh, sudah ada. Saya tidak bisa dengar. Oh ya. Oke, Om Lamsen pertanyaannya tadi tentang Ulangan 21:14. Bisakah Om Lamsen menjelaskan biar kami tidak salah tafsir begitu? Kembali Kumi 14:21.
Oh, Ulangan 14:21, Om Lamsen. Maaf ya, siapa yang bertanya tadi itu ya? Jadi kalau baca Alkitab itu, saya sudah katakan dari awal tadi, satu ayat tidak bisa dijelaskan arah tujuannya kemana. Harus dibaca satu perikop atau satu pasal kemana arah tujuannya. Kalau satu ayat itu tidak bisa kesimpulan ajaran satu perikop. Oke, baik. Artinya tidak bisa dijawab ya, Opa Lamsen, nggak masalah. Lanjut ke Kristologi Milenial karena Opa Lamsen terbatas waktu. Mudah-mudahan besok bisa masuk lagi bergabung dengan kita untuk sharing-sharing tentang pengajaran kekristenan. Silakan Kristologi Milenial, setelah itu disambung oleh Bang Alayu. Silakan dibuka. Kalau bisa saja ya. Kristolog Milenial ya. Karena saya sudah ada yang panggil. Itu ada cucunya Om Lamsen itu. Ya. Bang Alayubi gimana itu, nggak kangen ya Bang Alayubi ya? Enggak, tapi apa boleh buat ini tinggal sedikit ini. Udah panggil saya. Ini satu aja, satu ini ya, aja. Ya, silakan. Kristolog Milenial, silakan. Begini Opung. Saya pernah baca di dalam Perjanjian Lama ada yang mengatakan seperti ini, ayat mengatakan seperti ini Opung. Janganlah ayah mati dihukum karena anaknya, jangan juga anak mati dihukum karena ayahnya. Begitu juga Yesus datang ke dunia ini kan untuk menghakimi seseorang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Apakah itu tidak kontradiksi dengan dosa waris Opung? Tadi Opung bahas tentang masalah penyembelihan Abraham. Setahu saya Opung ya, orang Yahudi itu menyembelih korban itu adalah binatang. Sama juga orang Islam menyembelih korban itu binatang. Tetapi kenapa ada Kristen yang malah mengorbankan manusia? Begitu Opung. Tanya kepada orang Kristen. Tanya kepada orang Kristen yang mengorbankan manusia. Itu bukan dari Alkitab. Jadi kalau pertanyaanmu tentang orang Kristen, tanya kepada orang Kristen saja. Ya, maksudnya yang mengorbankan Tuhan, maksudnya Om Lamsen. Salah sebut ya, maaf. Ya udah, oke. Berarti tidak ada jawaban, nggak apa-apa. Kita juga nggak memaksa Opa Lamsen. Di sini kami menjamu Om Lamsen. Selamat malam, itu, saya off dulu Bang ya. Alyubi terakhir itu Opa Lamsen. Bang Alyubi terakhir. Oh, Pak Ilbi, silakan Pak Ilbi. Ya, saya terakhir Pak Lamsen. Buat guru-guru semuanya di room ini, assalamualaikum saya ucapkan ya buat semua senior. Selamat malam Pak Lamsen. Selamat malam. Saya mau bertanya gini Pak Lamsen. Ya, silakan. Keyakinan Pak Lamsen dari dulu sampai sekarang ini kan meyakini bahwasanya Tuhan datang ke dunia ini, artinya Tuhan menjadi manusia. Datang ke dunia ini dengan mengenakan sifat kemanusiaan, kan seperti itu Pak Lamsen. Ya, itu betul. Bukan menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Ya. Tuhan mengenakan sifat kemanusiaan. Oke. Nah, Pak Lamsen kan juga mengatakan kepada saya bahwasanya Tuhan itu bukan manusia dan manusia itu bukan Tuhan, ya kan? Ya. Pada saat Tuhan sudah mengenakan sifat kemanusiaan, artinya menjadi manusia, Pak Lamsen, apakah si manusia itu bisa kembali lagi kepada hakikatnya sebagai seorang Tuhan, Pak Lamsen? Terima kasih, Pak Lamsen. Dia tidak pernah jadi manusia. Kemanusiaannya ada. Dia tidak pernah jadi manusia. Memang dia adalah mengenakan sifat kemanusiaan. Tuhan kami tidak pernah menjadi manusia, tapi dia mengenakan sifat kemanusiaan. Sebagai manusia dia mati. Sebagai manusia loh, bukan manusia yang mati. Halo? Iya. Silakan ditanggapi Bang Alayubi. Iya, saya tidak membantah Pak Lamsen. Saya cuma di sini dikasih silakan. Untuk bertanya kan. Saya bertanya kepada Pak Lamsen. Pada saat Tuhan sudah mengenakan sifat kemanusiaan tersebut, si manusia itu sifatnya itu bisa kembali lagi kepada sifat Tuhan apa tidak gitu loh Pak Lamsen. Saya tidak ingin membantah Pak Lamsen. Saya tidak tahu itu. Yang penting Tuhan kami itu pernah sebagai manusia. Setelah selesai sebagai manusia, kembali ke rumahnya sana. Nah, kemana rumahnya saya tidak tahu. Pokoknya dia meninggalkan dunia lagi. Ya. Lanjut Bang Alyubi, cerita Alkitab. Ya, jawaban Pak Lamsen nggak tahu ya. Iya, karena Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Makanya Pak Lamsen tanyakan aja. Ya.
kok Pak Lamsen tahu pada saat Tuhan datang ke dunia dengan mengenakan sifat kemanusiaan, nah sedangkan pada saat Yesus ini kembali yaitu ke Bapaknya, kok Pak Lamsen tidak tahu? Loh, Ayulbi, bisakah kamu bedakan manusia dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan, bagaimana manusia? Bisa dibedakan? Bisa Pak Atau Pak Lamsen? Ayulbi bisa membedakan Bisa. kambing dengan sapi itu apa bedanya? Ya beda Pak Kalau saya Lamsen, udah, kambing dengan sapi itu beda. Yesus itu ya ada bedanya, makanya kambing bukan sapi kan. Yesus itu ada bedanya dengan manusia, makanya Yesus bukan manusia. Sebentar Pak Lamsen. Yesus manusia tapi bukan manusia Pak Lamsen. Gimana maksudnya gimana Bukan. ini Pak Lamsen? Yesus itu ada perbedaannya dengan manusia, berarti Yesus bukan manusia. Yang walaupun ada persamaannya. Silakan ditanggapi Bang Alayubi, jangan terguncang Bang Alayubi, silakan. Enggak, yang saya tanya begini Pak Lamsen, biar ini ya, biar enggak melebar kemana-mana Pak Lamsen. Ya, mungkin silakan, lebih tepatnya begini Pak Lamsen. Mungkin ya, lebih tepatnya begini. Silakan. Pak Lamsen ini kan meyakini bahwasanya Yesus itu adalah Firman yang menjadi manusia, betul? Pada saat si Firman menjadi manusia, si manusia yang jelmaan dari Firman itu bisa menjadi Firman lagi apa tidak Pak Lamsen? Sorry, saya tidak bisa dengar. Putus. Saya ketika si Firman menjadi manusia, apakah manusia ini bisa jadi Firman lagi gitu? Betul. Jaringan saya buruk ini. Ya, silakan Opa Lamsen dijawab. Bagaimana tadi? Kurang paham saya. Ketika Firman yang menjelma jadi manusia kan jadi manusia. Nah, bisa nggak lagi manusia ini berubah lagi jadi Firman gitu loh? Ketika Firman menjadi kitab suci Al-Quran, apakah kitab suci Al-Quran bisa menjadi Firman lagi? Itu maksudnya ya? Itu maksudnya kan? Ketika bukan kitab suci Al-Quran, tapi Yesus. Dalam sini kan Yesus. Karena kan kami tidak ada penjelmaan. Kami tidak mengenal konsep penjelmaan. Ini kan penjelmaan adalah kan Yesus. Jadi ketika Yesus jadi manusia, bisa nggak dia jadi Firman lagi gitu loh? Firman itu adalah, halo siapa ini? Firman Yesus itu apa yang dilakukannya itulah yang jadi firman. Bukan dagingnya itu, jadi firman, bukan darahnya itu jadi firman, atau tubuhnya itu jadi firman, bukan. Ajarannya itu atau tindakannya itu jadi firman, jadi ajaran. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu jadi firman, bukan kertasnya jadi firman, bukan tintanya jadi firman, ajarannya jadi firman. Bisa dipahami maksud saya? Jadi manusia ini salah paham. Firman yang disebut Yesus firman adalah ajarannya atau contoh-contoh yang diberikannya. Atau tindakannya itu jadi firman, jadi pelajaran bagi saya. Jadi misalnya Al-Quran itu adalah firman, bukan kertasnya. Kertas itu bisa dibakar, bisa dirusak, bukan tintanya. Apa yang jadi firman? Ajarannya yang tercatat di Al-Quran itu. Kalau tintanya bisa kabur kok, bisa rusak, bisa hilang tintanya itu. Tapi apa yang diajarkan itulah jadi firman. Terima kasih. Oke Bang Alayubi, silakan. Mungkin poinnya yang ingin disampaikan Bang Alayubi. Ya baik, terima kasih Pak Lamsen. Terima kasih Mbak Rifa. Berarti ini ya Pak Lamsen ya, jasad Yesus itu bukan bagian dari firman ya Pak Lamsen ya? Jasadnya itu bukan firman. Ya Allah. Itu bukan firman. Haleluya. Apa dilakukannya? Itu firman. Masa kertas Quran itu firman? Masa tintanya firman? Ajarannya itu firman. Iya, Terima kasih. menurut. Maaf saya Oke. ya.
Oke. Silakan lanjut yang lain, Mbak. Ya, oke. Terima kasih banyak Om Lamsen karena sudah waktunya sudah di sini Om Lamsen. Mungkin Om Lamsen bisa masuk lagi besok atau kapan-kapan biar kita semakin Insya Allah, tapi insya Allah saya usahakan. Satu ron bisa Om Irifa? Berarti nggak sayang Pak Lamsen. Terima kasih ya. Satu ron. Pak Lamsen satu ron. Pak Lamsen. Satu ron dulu aja. Satu ron dulu Pak. Ini suaramu nggak jelas. Suaramu nggak jelas. Nggak jelas suaraku Pak Lamsen. Nah ini baru jelas. Apa kira-kira? Coba saya menghormat. Maksud saya begini Pak Lamsen. Karena itu ya, kan saya maksudnya kan mempunyai maksud begitu. Kira-kira maksud saya apa Pak Lamsen? Oke lah, saya tidak tahu maksudmu karena ya saudara-saudara waktu saya sudah habis. Iya, makasih Pak Lamsen. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Opa Lamsen yang sudah berkenan masuk ke Zoom Muslim. Dengan senang hati kami mengucapkan terima kasih atas sharing-sharing ilmunya. Mungkin kami tunggu kedatangan Opa Lamsen selanjutnya untuk memberikan pengajaran tentang apa yang Opa Lamsen pahami. Terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf jika ada dari tim JCC ada kata-kata yang salah Opa Lamsen. Mari. Ya. Semoga Opa Lamsen sehat selalu. Jangan lupa pinjam Jepang ya. Saya tadi udah minjam uang loh. Makasih Om Lamsen. Makasih. Mari, bye-bye. Ya, matikan jangan lupa. Bye-bye. Opa, saya pinjam uang, Opa. Oke. Yuk, bye-bye, Dadang. Kau nih pengen minjam duit. Iya kan gitu, kata Opa Lamsen gini. Beliau tidak akan mengurangi dan menambahkan Alkitab. Maka di Alkitab, kalau ada yang meminjam uang kepadamu, maka pinjamkanlah. Jadi kebetulan saya meminjam uang sama Pak Lamsen.